Halo pemirsa, selamat datang kembali di Red Salis TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Frinali Wibianto, dan kali ini kita akan mereview pertandingan antara Chelsea melawan Liverpool kemarin di match week kedua. Di video ini kita akan tentu saja membahas pertandingan kemarin itu. Juga nanti gue akan menampilkan player rating dan juga ada fans reaction. Jadi reaksi-reaksi fans yang gue ambil dari sosial media terkait dengan penampilan Liverpool kemarin gitu. Jadi buat teman-teman silahkan menikmati. Jangan lupa sebelum dimulai di like dulu videonya, dan yang belum berlangganan silahkan di subscribe ya channelnya. Oke, langsung aja kita mulai yuk. Seperti yang sama-sama kita tahu, Chelsea takluk di Stamford Bridge oleh Liverpool, jagoan kita semua yoi. Dengan skor akhir yaitu 0-2. Dua gol dicetak oleh Sadio Mane, luar biasa. Pada menit 50 dan 54. Semua di babak kedua gitu. Oke, ini player rating versinya Red Salis TV, jadi versi gua. Jadi kalau misalnya ada yang nggak setuju, itu sangat menghormati, dan kalian bisa menampilkan player rating versi kalian di kolom komentar gitu. Kita bisa bahas nantinya. Pertama kita mulai dari kiper dulu ya, kiper dari belakang, pemain belakang, kiper yaitu Alisson Becker. Alisson Becker di sini kalau teman-teman lihat, gua ngasih nilai 8 dari 10. Sebenarnya sih secara overall Alisson Becker main itu nggak banyak gitu ya. Karena dari babak pertama sampai babak kedua. Babak pertama tuh Chelsea walaupun main di kandang, cuma mainnya memang agak bertahan gitu loh. Liverpool memaksa Chelsea untuk bermain bertahan dari babak pertama. Secara keseluruhan Chelsea cuma dapat 5 shot dan 3 shot on target gitu. Nah, walaupun mainnya sedikit gitu, tapi dia tetap dapat poin yang besar, cukup besar, 8, karena dia berhasil menyelamatkan penalti. Kita sama-sama tahu gitu kan. Nah, di Community Shield kemarin ketika lawan Arsenal, itu kita sama-sama tahu Alisson Becker gagal menepis satu pun tendangan dari para pemain Arsenal. Tapi kali ini Alisson Becker berhasil menepis tendangannya Jorginho, yang mana menurut gua akan sangat berpengaruh sekali sih ke kepercayaan dirinya Alisson Becker gitu. Apalagi ini terjadi di awal musim gitu kan ya, dan ini yang sangat-sangat kita butuhkan dari kiper kita gitu. Trent Alexander-Arnold, teman-teman lihat, gua kasih nilai 7. Ini cukup baik mainnya, banyak banget support Salah, beberapa kali merepotkan pertahanan sebelah kirinya Chelsea gitu ya. Operan-operan cantiknya ke Andy Robertson juga ketika melakukan stretching namanya ya, jadi kayak pindah-pindah kanan kiri gini, tek 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 gitu, pindah-pindah untuk membongkar strategi deep defensif atau parkir busnya Chelsea gitu. Gua kasih nilai 7 karena dia masih suka agak kedodoran ketika dapat serangan gitu. Jadi memang Alexander-Arnold ini kan kita sama-sama tahu dia offensive minded ya. Kemudian di center back ada Fabinho dan Virgil van Dijk. Fabinho luar biasa sekali, gue kasih nilai 9. Ini kalau Sadio Mane kagak ngegolin 2 gol, dia bisa aja jadi man of the match sih, si Fabinho ini, karena dia main di posisi yang bukan naturalnya dia, yaitu center back, karena kita sama-sama tahu Joe Gomez dan Joel Matip cedera gitu. Tapi dia berhasil menjalankan tugasnya itu dengan sangat-sangat baik. Apalagi Chelsea banyak nyerang dari sisinya si Fabinho ini dengan memanfaatkan si Timo Werner tuh. Tapi Fabinho kita sama-sama tahu berhasil ngantongin si Werner ini gitu loh. Dan untuk Virgil van Dijk sendiri, gue kasih nilainya 7. Rating yang bagi seorang Virgil van Dijk ini sedang lah ya gitu, karena memang sepanjang pertandingan nggak terlalu banyak aksi. Memang dia tuh di sosoknya dia diperlukan untuk kepemimpinan di lini belakang, tapi nggak banyak aksi karena Chelsea itu strateginya memang ya itu tadi yang gue bilang, mereka lebih banyak menyerang dari sisinya si Fabinho gitu. Mereka ngincer Fabinho, tapi Fabinho-nya luar biasa. Karena itu gue kasih Virgil van Dijk 7. Nah 7 bukan karena dia bermain tidak bagus, tapi ya memang aksinya kurang banyak gitu. Kemudian kita ke sebelah kiri ada Andy Robertson. Andy Robertson gue kasih satu nilai di atas Trent Alexander-Arnold.
Andy Robertson dapat nilai 8. Kenapa? Karena overall sama lah ya, perannya sama Trent Alexander-Arnold. Dia sepanjang pertandingan ngeling banget, ngecun banget sama si Sadio Mane. Seperti halnya Trent Alexander-Arnold ngecun sama si Mo Salah. Umpan-umpannya ketika stretching juga sangat bagus sekali. Tapi gua kasih satu nilai di atas karena lebih bagus ketika bertahan gitu. Jordan Henderson di babak pertama main full ya kan. Main sangat baik sekali. Operan-operannya luar biasa dalam membuka serangan-serangan. Cukup kreatif. Kalau menurut gue operan-operannya luar biasa. Seperti yang tadi gue bilang di awal, Chelsea dari babak pertama memang dipaksa untuk turun ke belakang. Yang mana itu mengakibatkan kan Chelsea bermain cukup deep defensif dan membutuhkan kreativitas di lini tengah. Nah, Jordan Henderson menurut gue menjalankan tugasnya dengan sangat baik gitu. Pertandingan ini pokoknya hampir sempurna kalau kata Klopp ya. Ini pertandingan seharusnya sempurna kalau aja Jordan Henderson kagak berakhir dengan cedera gitu. Gini Wijnaldum kemudian di lini tengah gue kasih nilai 6. Karena di babak pertama dia main kayak semacam main aman gitu lah ya, nggak terlalu ofensif, nggak berani masuk-masuk. Gue nggak tahu apa perannya kayak gitu dikasihnya, tapi di babak kedua itu dia sangat bermain kayaknya dikasih kebebasan deh di babak kedua karena kan memang Chelsea di situ udah kehilangan satu pemain ya. Jadi Gini Wijnaldum ini kayak semacam bisa nyerang dan memang terbukti sampai di menit-menit akhir tuh dia berhasil menciptakan satu peluang emas yang nggak sayangnya dihentikan sama Kepa, tendangannya kenceng banget. Untuk Naby Keita juga gue kasih nilai 6. Ini spesial sih kalau Naby Keita, gue nggak ngerti ya. Kita tuh kalau ngelihat gue kalau ngelihat Naby Keita tuh ya sebenarnya dia udah ngecun banget sama sistemnya Liverpool gitu. Udah enak dah ngelihat dia tuh. Tapi nggak tahu kenapa gue tuh kayak ngerasa ketika ngelihat Keita tuh kayak seharusnya dia bisa melakukan yang lebih dari itu gitu loh. Kayaknya dia belum belum mengeluarkan potensi terbaiknya gitu. Nggak tahu kenapa, tapi ngelihat Keita tuh seperti itu. Kemudian kita masuk ke front three. Front three ada Salah, Mane dan Firmino. Untuk Salah gue kasih nilai 7. Luar biasa main, haus gol dari menit pertama. Terus juga membuka beberapa peluang, mencoba untuk mengobrak-ngabrik sisi kiri pertahanannya Chelsea, cuman memang belum momennya aja, jadi dia udah nggak dapet gol sih kemarin. Tapi dilihat dari passionnya, dari bagaimana cara dia bermain luar biasa. Dan dia juga ikut andil dalam gol pertamanya Liverpool ketika trio Firmansyah ini oper-operan dan dihabisin sama si Mane gitu. Kemudian untuk Firmino dulu deh. Untuk Firmino dapat 6, 1 poin di bawahnya si Salah. Gue ngerasa ini bukan game terbaiknya. Kalau gue lihat ya, ini bukan game terbaiknya Firmino. Tapi kalau kita sama-sama lihat ya, di game yang bukan game terbaiknya Firmino aja dia bisa menghasilkan assist sebegitu luar biasanya Firmino. Tapi di game kemarin itu bukan game terbaiknya Firmino lah gitu. Jadi 6 cukup. Kemudian ada terakhir Mane gue kasih 9 dan beliau adalah juga man of the match dari pertandingan kemarin dengan 2 golnya. Kali ini dia yang mencuri perhatian sih untuk pertandingan kali ini, si Sadio Mane, nggak ada debat. Kemudian kita masuk ke pemain pengganti, ada 3 pemain pengganti yang masuk yaitu Thiago Alcantara, James Milner dan Minamino. Untuk Thiago Alcantara baru aja 2 kali melakukan sesi latihan dengan Liverpool, tapi Klopp udah bilang dia natural banget. Kenapa natural? Karena kita sama-sama tahu kemarin Chelsea itu kan kehilangan satu pemain di mana memaksa Chelsea harus melakukan deep defensif. Liverpool itu yang kita tahu, yang gue tahu lah ya, 3 tahun belakangan, 5 tahun belakangan itu sangat-sangat kesulitan ketika menghadapi tim yang bermain deep defensif. Kemarin Thiago Alcantara membuktikan kualitasnya, berhasil melakukan operan-operan cepat. Operan cepat dan nggak cuma cepat ya, tapi juga tepat sasaran. Itu yang cepat tuh maksudnya gimana ya? Gerakannya tuh kayak cek, tahu-tahu udah ngoper aja, cepet gitu. Itu dan tepat sasaran, kayak ngerti gitu pemain Liverpool ada di sini, si ini ada di sini. Itu yang membuat Klopp bilang dia natural gitu.
Nah, banyak gue lihat di internet katanya Thiago Alcantara memecahkan satu rekor di mana dengan total 75 operan sukses yang hanya dilakukan dalam satu babak gitu. Kalau gue lihat sih karena memang si Chelsea-nya main pasif sih, lebih pasif makanya dia bisa melakukan itu. Kalau gue lebih nggak fokus ke situ, tapi bagaimana itu tadi kata Klopp, dia natural. Natural artinya adalah dia bisa mengerti di mana rekannya berada, terus dia bisa melakukan operan cepat dan tepat sasaran. Itu yang dibutuhkan untuk membongkar pertahanan yang parkir bus gitu. Dan memang ini sih yang bikin kita semua memaafkan kesalahannya dia yang memberikan penalti untuk Chelsea gitu. Kemudian ada James Milner. James Milner gue kasih nilai 6. Masuk ganti Naby Keita menit 64. Nah, seperti biasa James Milner menjalankan perannya atau menjalankan tugasnya dengan baik, tipikal James Milner lah ya gitu. Dan untuk Taki Minamino ini masuk gantiin Bobby Firmino, tapi dia nggak ada ratingnya lah ya karena nggak cukup waktu untuk memberikan impact gitu. Untuk kesimpulannya, Liverpool bermain sangat baik dan luar biasa sejak babak pertama. Tapi memang kita harus menerima bahwa kartu merah itu sangat merubah permainan. Walaupun begitu, disiplinnya kalau menurut gue sih tetap sama. Chelsea bermain deep defensif dan Liverpool sukses mendobrak. Yang mana ini ya tadi yang gue bilang tadi, sesuatu ya hal yang sangat sulit kita lakukan 3 sampai 5 tahun ke belakang lah untuk mendobrak tim-tim yang bermain parkir bus. Ini adalah 3 poin tandang yang sangat layak didapatkan oleh Liverpool. Fokus selanjutnya adalah Lincoln City EFL Cup 25 September 2020 kita akan bertanding hari Jumat dini hari gitu. Waktu Indonesia Barat ya. Gitu. Jadinya itu tadi review dan sekarang kita akan masuk ke fans reaction. Yang pertama ada ini nih kayaknya fans Chelsea, dia bilang, "Yang nyari gue maaf gue off dulu sementara sampai match selanjutnya." Ya, silakan masuk gua, silakan. Kemudian ada Dandi. Liverpool menang telak lagi di lanjutan Liga Inggris tadi malam melawan tim kuda hitam Chelsea. Liverpool unggul 2-0. Iya, Chelsea kuda hitam ceritanya. Ini fans Liverpool nih. Saya sebagai fans yang dewasa mengapresiasi usaha Chelsea yang mati-matian untuk mengimbangi permainan Liverpool. Asik. Tapi apa daya, tim kuda hitam harus lebih banyak belajar lagi. Siap. Masih ada peluang bagi Chelsea untuk menembus posisi 4 ya. Sebagai tim kuda hitam, finish di posisi 8 itu sudah membahagiakan bagi Chelsea, buat Chelsea. Respect ya NWA yo. Gimana ya, sombong banget ini orang. Baru juga match week kedua ya. Walaupun dia fans Liverpool juga kayaknya terlalu sombong deh. Maksudnya nggak usah kayak gitu-gitu amat lah. Tapi terserah dia lah ya. Lanjut. Davia Regina yo. Ini fans Chelsea kayaknya. Preview Chelsea versus Liverpool. Liverpool. Kayak kalau di sosial media itu banyak yang suka melesetin kayak gini. MU munyuk segala macam. Tapi gue nggak akan nyebut kayak gitu sih, kayak cringe. Jadi gue baca aja ya. Preview Chelsea versus Liverpool. Liverpool pasti sudah ini kayak maksudnya dia review deh, bukan preview deh. 1. Liverpool pasti sudah jelas menguasai jalannya pertandingan. Dan Chelsea cuma menunggu cantik lalu counter attack. Ya. Aroma pembantaian terhadap Liverpool sudah terlihat sejak Werner mengajak lari terus 2 mediocre Van Dijk dan Botak. Botak maksudnya Fabinho nih maksudnya nih. Aroma pembantaian. Pembantaian maksudnya pembantaian Chelsea kepada Liverpool gitu ya. Kemudian yang ketiga, peran wasit dan VAR sangat jelas menguntungkan dan merubah segalanya. Disinyalir bahwa Klopp merengek. Wah, disinyalir. udah kayak ini ya, apa nggak persatuan penjahat gitu. Nangis agar dibantu dan akhir berubah jalannya laga. Klopp katanya ngerengek dan nangis biar dibantu ya. Gimana itu caranya ya? Maksudnya kalau Frank Lampard lihat Klopp nangis terus dikabulin, apakah tidak membuat Frank Lampard ingin melakukan hal yang sama? Apalagi itu lagi mainnya di Stamford Bridge yang mana adalah kandangnya Chelsea. Gue nggak ngerti jalan pikiran, tapi nggak apa-apa, terserah dia. 3 poin sembako akhirnya 3 poin sembako. Jadi kayak
Mungkin kayak maksudnya kayak 3 poin yang dikasih gitu kali ya. Akhirnya didapat klub mediocre. Oh iya, siap. Terlihat tanpa VAR Liverpool muter-muter nggak jelas. Selamat Pul. Asik Pul. Lanjut, next. Parmono. Wok. Pertandingan yang sangat mantap pemirsa. Nggak enak bacanya. Berhasil dipanggang oleh Pudel. Pudel nih Liverpool nih ya. Udah Stamford Bridge rubuhin aja, ganti matras. Biar lebih berguna katanya gitu. Kemudian ya next aja lah ya madrasah ya. Madrasah dong. Kemudian ada aja yuk. Lagi-lagi sang juara bertahan memetik kemenangan dengan mudah. Chelsea terlalu lemah, masih sekelas Leeds United. Dan Liverpool masih terlalu kuat untuk Chelsea. Dan satu kekurangan Chelsea adalah gak ada kelebihannya sama sekali. Gua fans Liverpool ini. Satu kekurangan Chelsea adalah gak ada kelebihannya. Oh iya. Keren juga. Next, gengbang London merah. Maaf, Mas. Setelah ini Liverpool lawan Lincoln City dulu, baru ketemu Arsenal lagi. Ada yang komen terus habis itu. Wok. Lawan Leeds aja dikasihanin gratis voucher. Maksudnya voucher tuh ini penalti. Dikasih voucher gitu. Nah, ngarepul mau gengbang Arsenal. Oh, ini fans Arsenal komen. Oh iya. Enggak terima kok bobo tim gua kata dia. Lanjut. Tolong diberhentikan saja Husai. Klub Lampard mainnya ampas banget. Nggak jauh beda sama MU katanya. Tolong berhentikan saja, udah kayak acara 17-an di panggung. Lalu temennya ada yang komen. Seandainya nggak kartu merah lain cerita. Wah nih pendukungnya nih. Terus ada yang komen lagi fans Liverpool. Salah siapa lah, aturannya 11 pemain malah Chelsea maunya main 10 pemain. Chelsea maunya lagi kayak iya. Kocak. Iya. Oh nih terakhir ada fans MU nih kayaknya. Ngeri ya, Thiago Alcantara di Liverpool tenang banget mainnya. Beda sama pemain MU yang dibeli mahal, kebanyakan goyang-goyang gak jelas di lapangan. Harga Thiago jauh beda dengan harga Fred, Bruno, dan Pogba. Tapi kualitasnya jauh banget. Gini amat jadi fans MU, udah main sedih, beli pemain juga sedih. Pindah klub aja deh, asik. Gue bingung kenapa. Ya boleh aja. Ini sih forum terbuka ya, sosial media kan forum terbuka. Boleh aja sih semua ngasih pendapat, tapi sedesperate inikah fans MU ya. Oke, itu aja kali ya untuk kali ini, untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang mau menyaksikan video ini sampai selesai. Tentu saja nggak capek-capeknya gue ngingetin teman-teman yang baru nonton juga channel ini. Ini channel isinya Liverpool doang, dimana gue akan bahas segala sesuatu tentang Liverpool lah ya. Jadi bagi teman-teman yang fans Liverpool, silakan di subscribe channelnya. Itu akan sangat membantu mengembangkan channel ini gitu. Nantinya mungkin ke depannya akan banyak konten-konten yang lebih menarik tentu saja. Jadi terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Terakhir nama gue Fernaldo Wibianto. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya ya. Bye bye.